Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah berbahasa Minang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang sana Pandanga, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari dalam Warta Berita Minang, kami sampaikan sari berita utama. Pelaku usaha mikro, pedagang hingga petani di Padang Panjang yang terkendala permodalan mendapatkan solusi melalui program unggulan Pemko, yaitu tabungan bersama. Polres Pasaman Barat mengimbau masyarakat pemudik untuk tetap waspada. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Pelaku usaha mikro, pedagang hingga petani di Padang Panjang yang terkendala permodalan saat itu mendapatkan solusi melalui program unggulan Pemko, yaitu tabungan bersama, berkah serambi Mekah atau subsidi bunga. Berikut laporan Nofri. Pelaku usaha mikro, pedagang hingga petani di Padang Panjang punya peluang baru. Permodalan dan selamoko kerap terkendala bunga pinjaman saat kau mendapat solusi melalui program unggulan Pemko, yaitu tabungan bersama atau berkah serambi Mekah atau subsidi bunga. Melalui program kau, masyarakat dapat mengakses pinjaman modal usaha hingga 100 juta rupiah tanpa perlu memikirkan beban bunga, karena seluruhnya ditanggung Pemko. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Sepedakop UKM Kota Padang Panjang, Rini Lisdayani Kapatang mengungkapkan pengajuan dilakukan melalui Bank Nagari, mekanisme perbankan. Setelah diverifikasi, serta dinyatakan layak, bunga atau margin pinjaman akan langsung disubsidi penuh oleh Pemko. Rini menjelaskan tenor pinjaman maksimal 3 tahun. Program Ko terbuka bagi seluruh warga berKTP Padang Panjang dan memiliki usaha, serta persyaratan mengikuti aturan perbankan. Program ini kita bekerja sama dengan Bank Nagari cabang Padang Panjang, di mana permodalan akan dibiayai oleh Bank Nagari dan untuk subsidi bunganya akan dibantu oleh pemerintah. Program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro untuk dapat mengembangkan dan mengelola usaha kecil mereka, sehingga usaha yang mereka jalankan mampu memberikan nilai lebih dan memiliki daya saing di tengah perekonomian masyarakat di Kota Padang Panjang. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Sepedakop UKM Kota Padang Panjang, Rini Lisdayani Baharo, hadirnya tabungan bersama dapat menjadi dorongan kuat bagi pelaku UMKM supaya semakin berkembang. Ditambahkannya, untuk informasi lengkap terkait program Ko dapat diperoleh langsung di Bank Nagari. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan menampilkan kesenian budaya lokal ketika kegiatan pesta pantai yang dimulai pada hari kedua Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat Afrizal mengatakan ada 3 daerah yang akan melaksanakan hiburan libur Lebaran berupa pesta pantai, yaitu di Pohon Seribu Sasa, di Pantai Muaro Sasa, dan Pantai Sikabau, Pari, Koto, Balingka. Menurutnya kegiatan pesta pantai itu merupakan pesta kesenian dan akan dilakukan berupa musik menampilkan kesenian lokal nan ado. Polres Pasaman Barat mengimbau masyarakat pemudik untuk waspada ketika melintasi jalan terban di kawasan Jalur Rimbo Talu. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
Polres Pasaman Barat mengeluarkan imbauan penting bagi para pemudik yang akan melintasi jalur Talu Talamau Simpang Ampe. Imbauan itu disampaikan mengingat kondisi jalan Talamau nan masih sangat rawan akibat banyaknya titik jalanan terban pasca bencana alam pada November 2025 lalu. Hal itu diungkapkan Kasat Lantas Polres Pasaman Barat AKP Nanin Aprilia Fitriani kepada wartawan bahwa jalur Provinsi Tasabui memiliki tingkat kerawanan tinggi di beberapa titik krusial. Titik-titik rawan Tasabui meliputi Polong Anam, Pasanggiangan, Jorimbo Kejahatan, dan semuanya menunjukkan kerusakan signifikan. Menurut Kasat Lantas Polres Pasaman Barat, kerusakan jalan itu merupakan dampak langsung dari bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025 lalu, menyebabkan badan jalan banyak yang amblas. Selain itu, tabiang di sekitar jalan juga sangat rentan mengalami longsor, terutama jika dipicu oleh hujan labe, sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari pengguna jalan. Untuk wilayah hukum Pasaman Barat, daerah yang masih rawan bencana adalah daerah Talu. Jadi untuk masyarakat yang ingin melalui daerah Talu, diharapkan agar selalu waspada terhadap jalan terban atau jalan longsor. Masyarakat Pasaman Barat untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dan melakukan antisipasi sebelum melakukan kegiatan bepergian seperti mengecek kendaraan dan menggunakan safety belt serta helm, juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena itu Polres Pasaman Barat juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi untuk mengambil langkah-langkah mitigasi guna mengurangi risiko kecelakaan. Pemasangan pelang rambu-rambu peringatan ala dilakukan di dake lokasi jalan nan terban, di mana pelang-pelangko berfungsi sebagai panando bagi pemudik agar mereka mengetahui adanya kerusakan jalan di muko. Selain itu, Kasat Lantas Polres Pasaman Barat juga menyatakan bahwa pelang itu akan tarui dipantau jo diperbarui secara berkala. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pasaman Barat menyiagakan ambulans beserta 2 tenaga kesehatan termasuk sopir di posko pengamanan dan pelayanan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat Gina Alicia mengatakan di 5 posko nan ado alah turunkan 2 orang tenaga kesehatan dan peralatan seperti ambulans, obat-obatan, 101 orang supir ambulans. Menurutnya petugas itu alah turun sejak 3 Maret 2025 dan akan melaksanakan tugas sampai 25 November 2025. Pihaknya selain memberikan layanan kesehatan kepada warga sekitar, juga bagi para pemudik dan kelelahan dan perlu penanganan medis. Dusana Penangga, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar, kaluan imbauan jamaah diminta tunda umroh sekaitan memanasnya kondisi Iran dan berdampak pada keselamatan penerbangan. Berikut laporan Joni Marbeta. Kepala Kantua Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat Nurudin SSMSI imbau masyarakat nan berencana melaksanaan ibadah umrah agar untuk sementara waktu menunda keberangkatan disampaikan kepada RRI di Kanim kelas 1 non TPI Agam. Imbauan itu disampaikan menyusul kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah nan tengah memanas, khususnya situasi nan berkecamuk di Iran kiniko nan dikhawatiran dapat berdampak pada jalur penerbangan internasional. Nurudin menyampaikan bahawa menjalankan ibadah umrah merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian, faktor keselamatan jamaah harus menjadi pertimbangan utama dalam kondisi kiniko. Dirinya menilai situasi keamanan yang alun stabil berpotensi membahayakan perjalanan udara sehingga masyarakat diminta untuk menahan diri terlebih dahulu sebelum memutuskan berangkat ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Pihaknya berharap para calon jemaah umrah dapat memahami kondisi yang terjadi kiniko dan bersabar hingga situasi balik aman dan memungkinkan untuk melakukan perjalanan ibadah umrah. Untuk yang warga negara Indonesia itu kan hak pribadi, tapi secara umum sebagai pejabat imigrasi yang ada di sini kita berharap untuk ditunda sebagusnya. Silakan buat paspornya, tetapi untuk berangkatnya ditunda sampai dengan benar-benar keamanan di Timur Tengah clear. Jadi insya Allah itu tidak akan mengurangi pahala kita. Mengingat perjalanan sana ada hambatan, hanya tertunda saja. Sebaiknya ditunda dulu berangkatnya sampai dengan upaya clear di sana baru kita berangkat. Untuk itu, masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah serta pihak terkait sebelum melakukan perjalanan ke luar negara, khususnya untuk tujuan ibadah umrah. Joni Marbeta mengawan untuk berita Raminang pada siang hari ko.
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerima bantuan paket perlengkapan ibadah dan pakaian dari Presiden Prabowo Subianto dan akan disalurkan untuk warga terdampak bencana di daerah itu. Bupati Pasaman Barat Yulianto usai menerima bantuan itu menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Pasaman Barat, khususnya warga yang terdampak bencana beberapa waktu lalu. Penyaluran santunan senilai ratusan juta rupiah untuk anak yatim di Masjid Agung Nurul Ilmi menjadi bentuk nyata kepedulian sosial pengurus masjid bersama masyarakat Pasaman Barat dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Berikut laporan Irsyad. Suasana khidmat menyelimuti Masjid Agung Nurul Ilmi Pasaman Barat ketika berlangsungnya acara penyaluran santunan bagi anak-anak yatim di wilayah itu. Agenda tahunan yang digagas oleh pengurus masjid bersama masyarakat Satampeko diselenggarakan secara khusus dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bupati Pasaman Barat Yulianto hadir secara langsung untuk menyerahkan bantuan sekaligus bagian apresiasi atas inisiatif sosial yang dilakukan oleh pengurus masjid juga panitia pelaksana. Bupati menyampaikan terima kasih kepada saudara warga yang telah berpartisipasi menyisihkan rezeki bagi anak-anak yang membutuhkan. Dalam arahannya, Yulianto mendoakan agar bantuan yang terkumpul menjadi amal jariah serta dapat dimanfaatkan secara baik oleh para penerima untuk keperluan lebaran. Selain aspek sosial, dirinya juga memaparkan visi mengenai pengembangan Masjid Agung Nurul Ilmi agar kedepannya mampu bertransformasi menjadi destinasi wisata religi unggulan di Pasaman Barat. Untuk mewujudkan target itu, Yulianto menekankan pentingnya kolaborasi Joni Tuluy antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam setiap program pembangunan fisik maupun spiritual. Untuk itu, tentunya ke depan, bagaimana ini ada peningkatan lebih dari tahun ke tahun. Kami ke pengurusan kemarin menyampaikan beberapa hal ya, bagaimana masjid kita ini menjadi masjid kunjungan masyarakat. Pada penghujung acara, panitia mengumumkan total santunan sebesar 113 juta rupiah lah disalurkan kepada 133 anak yatim dari Kecamatan Pasaman, dan nominal masing-masing sebesar Rp850.000. Irsyad melaporkan. Tusana pendengar, sekian berita daerah Babasum Minang untuk siang hari edisi Sabtu 21 Maret 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.